Jadi kita bisa klik di sini lim, dia bakal berubah di sini jadi lim, terus sini sub, terus di sini jadi BRK. Nah, terus saya pengen masukin, misal saya pengen bikin interaktif bin size. Jadi binnya ini saya bisa mainin bin dari histogramnya. Oke, balik lagi ke channel Notis 1S, di mana pada video kali ini kita akan melanjutkan series belajar AI untuk menganalisis data-data geologi, lebih ke memanfaatkan AI ya untuk menulis kode untuk di running ke Python dalam menganalisis data-data geologi. Clearnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi series itu ya kita mau bikin kode untuk menganalisis data-data geologi, di mana kalau kalian belum ngikutin series ini, kalian bisa ngikutin ke part pertama yang saya udah upload sebelumnya, dan ini merupakan part kedua di mana kita bakal menganalisis data geologi nikel laterite di sini. Dan pada kali ini kita akan membuat suatu histogram ya. Jadi histogram untuk ya menganalisis data geologi. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, histogram tuh kayak lebih ke kumpulan data untuk menggambarkan dari populasi dari data-data tertentu dalam suatu skala tertentu. Ya simpelnya kayak gitulah. Kalau misalkan kalian teman-teman belum tahu histogram itu apa, ya kalian cari aja gimana penjelasannya. Tapi ya yang setahu saya kayak gitu, dan itu merupakan dari IDA atau exploratory data analysis, di mana kita menganalisis data geologi dan terkaitnya dari lebih ke unsur-unsur geostatistik. Dan ini merupakan data kode-kode yang saya udah bikin sebelumnya di part sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum nonton bisa nonton dulu ya, biar paham, biar tahu juga gimana cara nyesalnya ini gimana dan lain-lainnya. Ini merupakan kelanjutan dari series dari belajar AI untuk geologi. Jadi next aja kita mau bikin histogram ya. Jadi kalau misalkan dari seri sebelumnya kan udah si AI-nya udah tahu nih, si AI-nya udah tahu di sini kita punya database geologi di sini dengan menggunakan CSV dan di dalam folder path ini. Dan hasil akhirnya yang terakhir kita bikin deskripsi statistik ya. Di sini deskripsi statistik dan dengan menggunakan kode ini. Kita lanjutin aja di sini. Kalau misalkan kalian bisa lanjutin aja di sini, langsung aja bikin perintah atau prompt ya, bisa bikin perintah lah. Kita bikin prompt, please create code to make a histogram for NE. Di sini simpel aja lah kayak gini. Coba kita tunggu. Nah, ini dia pakai Matplotlib ya. Jadi untuk library-nya pakai Matplotlib. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu library itu apa, ya ini library itu kayak data koleksi yang udah modul-modul, kode modul yang udah udah tergambarkan atau terisikan dari fungsi, kelas dan lain-lain yang ada di Python itu sendiri. Jadi dia pakai Matplotlib di sini, si ChatGPT-nya sendiri. Jadi itu kalau misalnya udah terbuat di sini kodenya, kita copy aja, coba kita paste. Nah, enaknya di sini kita pakai Jupyter Notebook seperti yang saya terangkan di video sebelumnya. Ini enaknya di sini kita bisa bikin markdown di sini. Bikin markdown, misal tadi kan kemarin kan billing create code ya, kita ganti aja untuk create descriptive statistic. Sini descriptive statistic. Nah, yang kedua kita bikin histogram. Nah, kita bikin markdown lagi di sini. Jadi enaknya Jupyter Notebook itu kayak gini. Jadi kita bisa memisahkan misalkan kode-kode yang bakal kita run dan terpisahkan oleh markdown-markdownnya itu sendiri. Enaknya kayak gini. Dan ini terus create code, terus kita pastikan kode yang kita udah yang si AI itu udah tuliskan sebelumnya ya. Terus kita Ctrl Alt Enter untuk merun ya. Ini belum ada modul 40 bit ternyata. Aduh,
saya lupa, saya kayaknya udah install di laptop yang lain, tapi ya udahlah, kita masukin aja pip install, kita install dulu Matplotlib. Matplotlib kita install. Misalnya kayak gini. Kalau misalkan sebenarnya ya itu si Matplotlib ini sebenarnya library dari si Python-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah install Python, di sini banyak library-nya, ada banyak yang populer inilah untuk database management, dan ini kalian bisa install sendiri. Jadi ada banyak banget. Jadi dia ya itu nggak perlu apa namanya, ya si Python itu sendiri pengen install di dalamnya itu sendiri, jadi ya diinstal dulu lah kayak gitu. Kita tunggu aja sampai berhasil install. Nah, kalau misalkan udah install si Matplotlib-nya, dia bakal kayak gini. Dan untuk durasinya ini 49 detiknya, tergantung dari internet sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan udah install, kita hapus saja di sini dan kita running ulang si kode yang udah di generate dari prompt-nya itu sendiri. Dan kita tunggu aja ya. Nah, ini building font cache. Ya agak lama karena ya itu tergantung dari, nah ini harusnya di close dulu sih biar dia nggak bingung. Close dulu. Nah, ini bakal generate, dan ini merupakan histogram kita ya untuk nikel, kadar nikel di sini. Nah, ini frekuensinya, terus ada distribusi nikelnya lah ini. Jadi histogram itu yang menggambarkan distribusi data dari database kita di sini. Nah, setelah itu misal saya pengen apa namanya, si frekuensinya dalam bentuk persen ya. Nah, biasanya si histogram dalam bentuk persen di sini. Saya tinggal masukkan di sini promnya. Masukin aja di sini. Please create frekuensinya, aduh tikok mulu, frekuensi s persen sini. Nah, tinggal tunggu ini diupdate si kodenya sama dia, kita tunggu ya. Nah, kalau misalkan udah, kita copy ulang si kode yang udah di generate oleh ChatGPT, kita paste ulang lagi di sini. Ya itulah, bukannya males ya teman-teman, tapi ya kita learning by doing aja lah di sini. Nah, ini kan dari persen, dia frekuensinya persen, frekuensi S persen malah di sini dibilangnya. Nah, setelah itu saya pengen masukin misal ini kan buat NI buat semuanya ya, dan di database kita kalau akan teman-teman lihat di sini ada domain, di sini domainnya itu ada 3, ada lim, sub, sama brk. Jadi ini ya sudah dikelompokkan dari kategori-kategori tertentu, misal limonit, kadar NI atau FE sekian, subunit sekian, bedok sekian, dan saya pengen ngefilter gitu si histogram itu sendiri. Saya pengen ngefilter di sini si histogramnya, saya pengen lim aja, terus sub aja, terus bedok aja, terus gimana gitu kan. Di sini kita masukkan prompt yang baru. Di sini saya misal please create apa namanya, selector, misalnya selector for filter the data input of histogram by kolom domain di sini, ya kan? Ini saya masukin aja, coba kita tunggu di update si kodenya. Nah, kalau misalkan udah, kita copy lagi si kode yang udah diupdate, kita paste di sini. Kita paste di sini, terus kita enter. Nah, ini dia kayak gini bilangnya, minta dia domainnya apa kan. Jadi kan ada 3, ada lim, kita masukin enter.
Nah, ini buat 5 menit di sini. Nah, ini kita dari sini kita bisa lihat ada 2 distribusi di sini untuk 5 menit untuk nikel. Ini yang 0. 0 ini sebenarnya ini kayaknya datanya kosong ya. Dimasukin 0, harusnya blank di sini ya. Coba kita run ulang, Ctrl Alt Enter, kita masukin sub. Nah, ini yang buat sub. Ini subloaded, dan ini buat bedlock. Di sini bedlock. BRK. Kita masukin bedlock. Nah, ini jadi gampang ya teman-teman. Tapi saya kurang puas loh untuk button ini. Kalau mintanya di sini, saya pengen bikin button itu, bikin tombol. Jadi coba saya prompt ulang. Kita prompt please create a button for select the category of domain. Jadi nggak usah dipencet-pencet lagi lah, apa diketik-ketik lagi lim sub brk dan ini. Nah, kita bikin nah ini saya nggak pengen nulis. Ini sebenarnya udah habis ya ini lihat chat GPT 4.0-nya, tapi ya nggak apa-apa. Kita simpel-simpel aja, nggak usah terlalu deep. Jadi not to write to write the category I want just send like a filter. Jadi ya itu kita pengen ya itu sebenarnya try and error ya teman-teman. Kita try and error gimana enaknya kita untuk visualisasikan data ini. Karena error gini kalau misalkan udah 4.0-nya udah habis ya, jadi kita reload aja sini. Kalau udah reload kita masukin prompt-nya itu lagi. Kita masukin. Teman-teman kalau misalkan udah selesai di sini udah dibikin kodenya ya. Tadi saya sempat ngulik sih, tapi ya itu sebenarnya lebih ke kreativitas sama curiosity kalian, rasa penasaran kalian gimana. Jadi ya main-mainin aja prompt-promptnya ini. Jadi kalau misalkan udah saya ini lumayan bagus di sini, kita pastekan kodenya dan Ctrl Alt Enter. Nah, di sini ada selektor di sini, selektor domain. Tadi yang kemarin juga saya deskripsi titik, saya pengen kayak gini. Jadi dia pakai di sini library-nya pakai Matplotlib, Pandas, IP widget, Seaborn dan juga NumPy. Di sini kalian ya yang tadi dipipis dulu ya. Di sini ada selektor dari IP widget. Saya yakin di situ. Jadi kita bisa klik di sini lim, dia bakal berubah di sini jadi lim, terus sini sub, terus di sini jadi BRK. Nah, terus saya pengen masukin, misal saya pengen bikin interaktif bin size. Jadi binnya ini saya bisa mainin bin dari histogramnya. Kita bikin misal put, nah maksudnya put interaktif bin size input. Nah, di sini dia generate, dia masukin bin size inputnya, balik di sini dan tunggu beberapa detik aja. Ini sebenarnya lebih cepat ya, karena apa? Karena dia cuma nge-refresh kode. Nah, ini masukin bin, dari harusnya ada slidernya ya. Kita kontrol, kita delete yang ini, masukin kode yang tadi. Saya nggak tahu harusnya Ctrl A-nya masuk, tapi ya kita coba Ctrl Alt Enter. Nah, di sini kita bisa masukin lim, terus bin size-nya kita bisa masukin slidernya di sini. Enak kan? Jadi kayak bikin aplikasi sebenarnya ini kita. Nah, ini bin size-nya kita bisa select ya.
Nah ini di sini untuk sub juga sama. Terus saya pengen misal masukin elemen lain, jadi nggak pengen domain aja, jadi selektor yang lain. Jadi saya masukin promnya, masukin put selektor select the element. Ini CO atau FE atau SEO2 atau MGO like domain selector. Nah, ya gampang aja, bahasa kita kayak temen lah di sini. Jadi kita ya komposisinya si activity ini kayak bukan kita gitu. Jadi dia harusnya bikin selektor ya, jadi teman-teman. Jadi nanti ada selektor sub, ada selektor domain, sama selektor elemen di sini. Jadi itu. Jadi fungsinya AI ini kita untuk menulis apa yang kita mau. Di sini saya masukin yang bawahnya aja. Sini code, terus kita paste, Ctrl Alt Enter. Dan ini dia elemen. Ada elemen kan? Nah, elemennya tadi misal domain lim, elemennya CO. Nah, ini berubah kan? Terus ada elemen FE, ada elemen MGO di domain sub. Nah, ini pasti bakal beda kan? Bin size-nya mau berapa? Tinggal select. Nah, begitu dah. Jadi ya itu ya teman-teman. Terus saya pengen masukin color. Nah, ini colornya saya pengen setting di sini. Kita masukin aja promnya. Please add color selector gitu. Color setting. To select the color. Misal kayak bahasa Inggris saya yang kurang bagus sih, tapi ya ini si AI ini pinter lah apa yang saya mau di sini kan. Nah, di sini masukin dia color picture di sini, color picker. I will include color picker di sini, masukin si color pickernya. Jadi kita bisa setting colornya apa yang kita mau. Misal lim dia kuning, sub dia merah, dan lain-lain. Nah, di sini kita salin kode, lalu kita bikin kode baru dan paste di sini. Paste di sini, kemudian Ctrl Alt Enter, dan voila, kita bisa select lim di sini. Ada misal kita FE, misal ini warnanya kita bisa select kalau di sini. Kita red lihat kan? Kita yellow. Ini bentar. Bin size-nya kita gedein lagi untuk elemen MGO di domain subrolit. Warnanya bisa banyak. Ini fungsinya AI sangat membantu kan. Jadi ya itu teman-teman. Jadi si kode ini kita hapus yang lama-lama tadi. Yang hapus lama-lama kita pakai yang fix aja ya. Misal yang fixnya ini ya. Ini udah enak banget, ini udah kayak aplikasi ya. Udah kayak statis ini sebenarnya. Nah itu. Jadi ini tinggal save aja ya. Tinggal save, terus dia bakal kayak gini ininya. Nah ini IP, ini Jupyter source file. Ini kalau misalnya kita buka ya file tadi, file ini. Jadi selama si datanya itu ada, selama datanya itu ada, si CSV-nya itu ada, dan domain-domain itu ada, pasti bakal bisa di-run si kode-kode ini. Jadi ya gitu aja teman-teman untuk pembahasan AI ini untuk yang sekarang part 2 mungkin ya. Nanti mungkin ada part 3, part 4, dan part lain-lainnya. Ya kita ngulik aja sih, jadinya itu tentang curiosity kita untuk menanya ChatGPT, bukan yang males, tapi ya itu ya, dengan basic kita nol untuk coding, untuk menulis kode, kita bisa menganalisis data-data geologi ya. Jadi gitu aja teman-teman untuk sesi kali ini, untuk sharing session untuk
ya cara nanya sih sebenarnya, cara nanya ke AI itu gimana sampai jadi kayak gini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga jangan lupa subscribe ya, ini teman-teman yang belum subscribe, dan juga like, share, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang belum tahu, dan juga keep learning for everything. Thank you. Bye bye.